mungkin juga ada yang bakal switch. Nah, bakal ganti posisi kan. Betul. Karena ya yang dibutuhkan pro player ya setidaknya mereka tuh bisa banyak, ya setidaknya bisa banyak role. Tapi ada satu role yang benar dipakemin atau di Bener. Oh yang ini punya andalkan gue. lah ya. Gitu Iya, ya. ini kayak role andalan gue nih. Hmm. Kayak gitu. Dan inilah dia grafik untuk game yang pertama, match yang ketiga kita kali ini. EVOS Esports versus tim RRQ Sena. Oke, dari RRQ sendiri udah nge-ban Selena di sana. Selena selalu sih masih jadi penghambat, repotin memang. Yes. Dan juga Mas Dari- Uranus sih. Oke, dari EVOS sudah nge-ban Kara Uranus. Dan selanjutnya mungkin dari tim RRQ Sena. Mereka lebih nge-ban ke arah Esmeka, Esmeralda kah? Atau Atlas? Atau Kufra? Kufra bisa. Atau mereka mau ngamanin nge-ban ke arah Lui? Luoyi bisa benar-benar. Ya kan? Tapi Luoyi, Yuzong masih terbuka oh luas. iya, Yuzong juga bisa masuk ke dalam band list sih. Mm. Tapi tergantung mereka ternyata Popol ternyata. Popol and Kupa yang bakal masuk ke dalam band list kali ini. Tapi nggak mau dipungkiri, EVOS Esports mereka sudah nge-ban Kara Uranus dan ternyata Yuzong kali ini yang bakal di-ban. Siapa yang mau lawan Yuzong? Gue juga PR pak, udah mana Regen yang kenceng banget, damage-nya sakit pula. Dan ternyata pertama dari RRQ ngamanin Yisan Shin-nya. Oh, Yisanshin for Albert kali ini akan menunjukkan tajinya. Ini dia sang mid laner atau core dari tim RRQ Sena. Tapi sementara ini saja sudah ada Tamus dan juga seorang Atlas yang sudah di-secure oleh tim EVOS Esports. Langsung diamanin hero-hero defensifnya ya. Yes, tapi Luyi bakal menjadi opsi yang bagus juga untuk ngisi supportnya dari tim RRQ Sena. Dan 824 mereka bakal nge-pick ke arah offlane terlebih dahulu kah? Karena dari tim EVOS udah ngamanin tank. Oke, tapi ternyata Kufra yang bakal menjadi opsi selanjutnya, tapi masih di shadow pick saja oleh 824 dan yes, itulah dia sudah di-secure. Tapi ada Parsha tanpa berlama-lama lagi langsung di-secure oleh tim EVOS Esports kali ini. Gak pakai lama, gak pakai lihat dong. shadow. Wih, rambutnya si Zoidbit ini ya. Ini zaman aku dulu waktu masih TK, setiap hari nih berangkat ke TK. Ini Begini model rambutnya. mungkin karena rambutnya udah gondrong sih ya. Iya, udah Ansel mungkin panjang. bisa jadi Aduh, ini kayak gitu ya. motivasi. Aduh. Nggak mau kayak gitu ah. Aduh. Kayak apa ya hitungannya ya? Cute. Kayak ini, kayak semut ada antenanya. Ini lebih ke arah ini sih. Pohon Apa? kelapa. Pohon Mirip kelapa. nggak sih? Ada itu kan ya. Heeh. Kayak ujungnya tuh ininya daun-daunnya, yang Aduh. itu yang tipisnya batangnya. Ada Clover juga, itu Panzer tuh ya, yang sebelahnya si Zoidbit. Mm-mm. Nah ini sebelahnya Zoidbit nih ada si Hans. Nah ini dari tim RRQ Sena nih. Dari yang paling kiri itu ada Blast. Yang sebelah kanannya ada Albert, sebelahnya lagi ada Soso. Nah ini 824, sebelahnya Soso kah atau Skylar ini ya? Tapi kayak mirip, Mirip-mirip ya. Iya, soalnya Sebelas- agak ketutup. Iya nggak kelihatan mukanya. Heeh. Tapi kali ini sudah ada Esmeralda dan juga Lunok yang bakal di-ban kali ini oleh tim EVOS Esports dan juga RRQ Sena. Tapi lihat, Balmond is here and Balmond is back kali ini. Masih jadi pilihan ya. Betul, dan ada coach ini, ada Timola ya. Oh iya benar. Si Kayak Iward. kok kayaknya nih, iya Saya ini kenal. teman saya dulu waktu perpisian. Oh, perpisian ya. Heeh. Kali ini akan menjadi coach MDL dari EVOS Esports dan sudah ada Chow yang bakal diamankan. Masih di shadow pick. Tapi mereka butuh satu hero lagi sih yang setidaknya bisa nge-hold untuk sisi fighter atau sisi side lane-nya. Mm-mm. Apakah yang bakal diamankan oleh tim RRQ? Tamus kah? Atau mereka udah ada? Kamu sudah? Oh, Tamus sudah di Udah diambil sama Export Info. kah? Export. Export bisa Gatot. Gatot kaca. Kita bakal melihat di sini ada Unbreakable dan juga Avatar of the Guardian. Oh benar. Bukan Guardian of the Galaxy ya. Nah beda. Beda Itu ya? TV, film. TV ya. Nah ini dia last pick dari Panzer. Apa yang bakal diamankan? Mereka udah ngaman. Oh mereka butuh mid lane. Mereka butuh hyper carry, Link kah atau Lancelot kah? Tapi Kimi sepertinya bakal menjadi opsi selanjutnya untuk tim EVOS Esports. Dan yes, kita bakal melihat
maximum charge dengan spraynya. Spray down dari seorang Kimi. Bete sih, untuk di awal-awal nyicil-nyicilnya tuh agak sedikit mengganggu memang ya. Yes, energi transformationnya juga kan patut untuk diwaspadai itu maksimum charge ya sih. Apalagi kalau dia punya aim sense yang bagus banget. Bisa ngeprediksi di mana keberadaan musuh, di mana musuhnya lagi low HP. Dan ini patut untuk dinantikan juga. Dan ternyata ini Hans Nim bakal menggunakan Samus. Berarti bakal menjadi, bener ya, bakal jadi offlaner. Dan inilah dia para player yang akan bertanding sebentar lagi. Antara EVOS Esports versus Team Marcus Sena. Ini udah pada siap-siap nampaknya. Albert ngopi dulu bang. Gak ketahuan ya? Gak ketahuan. Lagi garuk-garuk. Ketutupan HP. Kata dia di kuping gue panas diomongin orang-orang. Kayak gue diomongin sama si Albert nih sama si ini, sama casternya kita diomongin. Iya, tapi untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk drop the comment ya, kalian mau dukung tim yang mana nih berdasarkan dari picknya. Betul. Dari pick-pickannya RRQ Sena atau mungkin dari EVOS Esports sendiri, mungkin boleh langsung aja dukung tim kesayangan kalian. Yes, dan inilah dia match yang ketiga, game yang pertama MDL El Clasico EVOS Esports versus RRQ Sena yang akan ditemani oleh Mokelate dan juga Ansel. Tapi ternyata ada kalian haus numpang lewat ya. Aku sudah membara nih, sudah mulai membara. Dibuka dengan PHP. Iya, kita di PHP, tapi tenang. Masih mereka mempersiapkan juga karena lagi-lagi ping adalah poin pentingnya. Betul. Kalau misalnya koneksi mereka nggak stabil, mereka nggak bisa menampilkan performa dengan luar biasa. Iya, harus bermain MDL Indonesia di season kedua ini harus bermain secara maksimal, performa yang terbaik juga. Jadi nggak mau kayak hambatan-hambatan kecil, ping yang ngejomplang, jangan di-fixin dulu. Betul. Jadi ini keren juga ya. Ya. Batch MDL ya. Aduh. Widih, berat banget loh. Yoi. Tanggung jawabnya yang berat. Asik, sedap. Boleh juga. Oke. Dan masih bakalan nungguin teman-teman. Jangan lupa ya, ini adalah El Clasico antara EVOS Esports versus RRQ Sena dan jadi match BO3 penutup pada hari ini ya. Betul. Buat kalian yang mau dukung EVOS Esports langsung ramaikan dengan hashtag EVOS Roar. Yoi. Dan untuk tim RRQ Sena bisa langsung dengan hashtag Viva RRQ. Nah, langsung aja diramein kolom komentarnya dukung yang mana biar kita tahu semua dari hashtag-hashtag ini ya, Viva RRQ atau juga dari EVOS Roar. Betul, dan aku tadi sempat juga ngelakuin voting ya di Instagram pribadiku. Oh. Dan kalau nggak salah tuh chance-nya lebih ke arah ini sih, RRQ Sena. RRQ? Yang bakal menang. Walaupun belum kelihatan tadi picknya. Iya, tapi kayak mungkin ya, secara gambaran besar ya kan RRQ Sena juga pernah main di turnamen sebelum-sebelumnya. Jadi udah kelihatan gimana chemistry dan gameplay mereka. Tapi inilah dia back to the game kali ini. Di match yang ketiga, game yang pertama EVOS Esports versus RRQ Sena. Yes, dan dibuka dengan ya farming aja dulu. Dibuka dengan yang manis-manis. Iya manis-manis, tapi di sisi lain so-so. Lihat 1v1 situation di arah top lane dan juga di arah bottom lane. Cukup menyiksa sepertinya untuk kedua tim. EVOS Esports dan juga RRQ Sena, tapi mereka mungkin hanya sedikit melakukan harassment aja. Betul. Karena ini masih di early game juga ya, Balmonnya juga sedikit coba untuk mencuri jungle-nya, jungle dari EVOS sendiri. Balmon jangan mencuri. Ya, itu kayak beda ini ya. Swiper. Oke, masih ada sedikit isu dari koneksinya ya. Tapi kalau kita lihat tadi dari sosok Gatot Kaca ketemu sama seorang Balmon. Oke, dari Hans Nim. Bacanya Hans Nim atau Hansim? Hansim. Hans Nim ya. Hans Nim, yes. Bukan Hansip. Bukan juga anonim. Anonim, beda juga ya. Iya, tapi kalau dilihat tadi balance ya, posisinya sama-sama hyper carry, 1-3-1, formasinya juga. Nah ini ya, kalau ngadapin misalnya Gatot Kaca ketemu sama Balmon, sebenarnya sih aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Keadaan dimana sebenarnya pakai Balmon ketemu Gatot Kaca lumayan kalah sih Balmon ya. Permasalahannya kalau misalnya Cyclone Swift-nya plus Balmonnya pakai emblem High and Dry, itu bakal nambah setidaknya outputnya buat bisa nyicil ke arah seorang Gatot Kaca. Dan aku juga waktu itu pakai spellnya Execute. Tadi kita belum lihat spellnya apa ya? Nah nanti kita lihat aja ya. Betul. Buat memastikan sebenarnya ya kalau 1v1 sih
itu semua tergantung pilot ya. Tapi kalau mau secara garis besar atau damage output, sejujurnya Kaca. Gatot Kaca. Iya. Dia udah durability-nya kuat, dia hero-nya tank, dia punya Iron Blast, dia ada Unbreakable, bisa ngekontrol pergerakan dari seorang Balmond. Tapi nggak bisa dipungkiri, Akang Gendang dari seorang Balmond itu Geprekannya sih juga berbahaya. berbahaya juga. Jadi patut untuk kita nantikan juga. Oke, di arah mid lane ada dispersion dan juga rotation menyicil pergerakan ke arah seorang Iris. Iris yang bakal mengisi sisi mid lane di mana bakal di cover oleh seorang Zoidbeat. Panzer, perfect match bakal di open saja. Dan juga bakal connect ke arah seorang Blast. Tapi hanya sedikit menyicil saja. Tapi sama-sama level 2 kali ini ya. Sama-sama level 2. Hanya sedikit gangguan aja, distraction yang coba untuk memperlambat tempo dari farming teman-teman EVOS Esports sendiri ya. Yes. Dan ini juga ada role yang sangat unik ya, Clover yang bakal mengisi sisi offlane ya. Bakal menghadapi seorang Gatot Kaca. Nah ini, cyclone sweep-nya kalau udah muter-muter kayak gini udah Kang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Tapi Ah, kalau muter. lihat dari RRQ Sena menggunakan flicker semua tuh. Oh iya, mereka lebih... ini flickernya bisa di-patch atau bisa. Ternyata first blood-nya berhasil di-secure oleh seorang Blast dengan adanya rotation. Dan dia dapetin juga blue buff ya kali ini. Iya, harusnya ini bakal diuntungkan banget ya dari segi network. Tapi Hansnim udah benar-benar sedikit kewalahan tapi masih bakalan coba untuk ngedive ke belakang juga. Yes, Tyrant Revenge-nya bakal connect tapi Hansnim masih memeluk ke arah turret di arah bawah plus. Dia juga udah ada Inferno. Iya. Dia level 4 udah capable setidaknya buat fight atau setidaknya memaksa lah ya. Kalau jika dia dihajar di area bottom lane, dia tabrak lagi aja. Masih bisa untuk melakukan perlawanan lah ya. Betul. Oke ini Clover, nah mulai didorong agak sedikit di zoning tapi terkena damage dari seorang turret. Tapi it's okay, hanya sedikit menyingkir saja. Mountain Shocker juga digunakan untuk membuka vision dari seorang Albert melihat siapa yang sekarat dan ternyata Clover emang sekarat. Tapi kalau mau di komit lebih lanjut sih agak jauh ya. Iya, makanya coba untuk mundur dikit aja. Oh. Panzer Yes, Blast dan juga Panzer agak sedikit tercicil darahnya. Terkena beberapa gempuran ya. Tapi Gempuran. Skylar, oke ada Tyrant Revenge dari seorang 824. Bouncing Ball, tapi Wings by Wings langsung escape dalam sekejap saja. Dan kali ini ada ikan paus lagi. Waduh, sepertinya ada ini ya sedikit problem mungkin ya dari para player benar. EVOS. Tapi tadi by the way yang pakai atlasnya Iris atau siapa ya? Apa Panzer ya? Yang Panzer, Iris pakai Kiwi. Oh, dalam mid switch. lane. Oke. Iya. Sebenarnya emang Panzer tuh lebih ke arah seorang tank sih. Jadi Iris yang ngisi sisi mid lane di cover sama Zoidbeat. Nah yang ngisi sisi atasnya tadi ada Clover sama Hansnim. Ngisi sisi side lane-nya. Side lane. Tuh. Tapi harusnya masih bisa balance. Karena tadi kita lihat aja dari Gatot Kacanya malah bisa dipukul mundur sendiri sama Balmondnya ya. Jadi kayaknya mungkin di early game masih cukup bisa diinisiasi perlawanan antara kedua belah player. Masih bisa ditanggulangi sih setidaknya damage output atau harassment atau pok-pok atau zoning out yang dilakukan oleh kedua tim. Ya itu berarti tinggal masalah ini ya. Gimana cara player itu bisa survive. Benar. Dan melatih durability, gimana juga melatih kekompakan tim. Misalnya kalau emang udah sekarat, teman-temannya, oke bro, bantu nih gue di atas udah sekarat nih. Langsung dengan komunikasi yang bagus bisa nge-backup dan membuahkan hasil gitu kan. Mencatat Benar. salah satu player. Komunikasi sih memang penting, jangan sampai ada yang udah ke take down baru melakukan backupan jadi agak sedikit miss timingnya, jadi itu jangan sampai terjadi ya, karena mereka mainnya satu GH jadi harusnya dari segi komunikasi bakal lebih dapat chemistry-nya juga lebih nempel lagi tentunya. Lebih klop lagi ya Betul. kan. Karena emang udah satu GH ibaratnya udah ngelakuin hal-hal bareng bersama. Apa tuh contohnya? Seperti tidur bareng, Makan bareng. makan bareng, ya kan kayak ibaratnya kayak orang pacaran aja kan. Iya, walaupun Kalau ini cowok ngelakuin- semua ya. Iya, tapi ini hitungannya kan chemistry bonding. Iya, bonding. Kalau orang pacaran kan makan bareng, minum bareng, nggak tidur bareng tapi ya. biar makin Iya. biar makin sayang Iya, ya. biar ada feeling feeling good. Like us. gitu lah ya. Kurang Oke. lebih ya. Tapi di match kita antara Evo sama RRQ lebih ini kayaknya most pause.
Cost terbanyak dan tercepat. Iya, kayak belum berjalan 2 menit. Belum 3 menit ada. ya. Baru first blood pertama juga Luoyi tadi yang dapetin ya. Yes, Langsung di post lagi. dengan dispersion dan juga rotationnya. Tapi ini permasalahannya, kalau Luoyi-nya bisa ya kayak mengganggu seperti tadi, Mm-mm. kalau ada Yin and Yang yang bakal connect, itu damage blow up-nya bakal gede banget sih. Kayak boom, bakal sakit banget, menyulitkan banget apalagi, dan bisa setidaknya ngeharas atau nyicil lah ya, tipis-tipis Bener, gitu. Cicil tipis-tipis karena dia kan hero yang range ya, Itu jarak jauh range juga. burst ya hitungannya ya. Jadinya tinggal yang penting adalah jaga jarak aja, bisa Yes. bisa gimana Yang cara. penting sih ini physical distancing. Bener, Iya, ngejar mirip-mirip kan? kayak partial lah ya. Kalau Iya. dideketin menjauh. Emang nih kalau ibaratnya kayak lagi ngejar seseorang ya kan, Mm-mm. dideketin malah dia ngejauh gitu. Aduh, sedih Lagi banget. ngalamin Bapak. Enggak sih. Ah. Oh. Kirain Ya. ya kan terselubung dikit lah. Kode-kode dikit ya, siapa tahu Iya. yang lagi nonton ya kan. Oh ada, Enggak sih. Enggak sih. anjing terus. Iya, pancing-pancing terus aja, baiting-baiting. Oke. Jadi jadi mohon teman-teman mohon bersabar ya. Mm-mm. Nah, kita sudah mulai zoom out with. Yes, we are back to the game kali ini. Di menit yang ketiga, kali ini Albert akan mengamankan blue buff dengan begitu aman tanpa ada kontes. Mountain Soccer bakal di open demi ngebuka positioning dari tim EVOS Esports itu sendiri. Serta menghindari terjadinya ganking. Bener, makanya control map harus dilakukan secara bergiliran ya biar jangan sampai keculik satu persatu. Nah, itu soalnya kayak udah kocok satu persatu bakal menjadi kerugian Mm-mm. untuk tim yang keculik. Tapi kali ini Albert lebih berfokus buat ngamanin gold buff. Ini semua kayak map-map daerah jungle tuh dikasih ke arah seorang Albert sih. Oh, tapi ada Zoe Pit, Wings by Wings disamperin oleh seorang Skylar, berhasil dapetin 1 point kill dan blue buff-nya berhasil di-secure ternyata oleh seorang Iris. Tidak terjadi kontes, tapi bottom turret-nya berhasil di-secure oleh tim RRQ Sena di menit yang keempat kali ini. Menurut keempat dengan perolehan networknya udah 11k ya, perbedaannya lumayan cukup menonjol. Betul. Tapi ada yang diculik satu orang juga Kiminya, gak ada backupan sama sekali, sayang banget. Yes, bouncing ball terkena Tyrant Reface, sudah nowhere to go, udah nggak bisa kemana pun dia mau pergi. Tapi kali ini Panzer perfect match digunakan mencoba untuk escape. Albert bakal menjadi next objective juga, nge-push ke arah mid lane, tapi setidaknya nggak jadi. Nah, top turret nih bisa jadi opsi yang bagus. Benar. Karena dari seorang Clover juga udah mundur gerak dan dapetin objektif lagi dari tim Rex Dragon Chaos Sena. Benar, tapi lo lihat di bawah itu ada Skylar yang kayaknya agak sedikit kewalahan dihimpit oleh Tamus dan juga Parsianya, tapi harusnya dari Skylar sendiri bisa sedikit mundur-mundur aja juga. Karena dari Parsianya sendiri juga udah bakalan coba untuk ke tengah di sana, Oh. ada yang Clover. Yes, unbreakable, ada lethal counter bakal connect, tapi lihat Clover yang gak bisa bertahan. Double kill ternyata berhasil didapatkan oleh seorang Blaze. 4 point kill dikantongi, Mountain Shocker juga bakal digunakan. Dan Turtle bakal menjadi opsi yang bagus banget untuk tim RRQ Sena kali ini. Iya, wah bener-bener bermain yang objektif banget ya. Yes, turret didapetin. Player juga bisa diculik. Betul, dapat juga Turtle. Ini menjadi advantage yang bagus banget dan ini adalah replaynya di mana Unbreakable sudah nge-lock down pergerakan dari seorang Clover, tapi Albert darahnya masih ada 2 bar. Kalau setidaknya tadi darahnya 1 bar tuh bisa kena geprek, bisa kena takedown sih. Yes, tapi harusnya masih bakal cukup aman juga untuk Albertnya. Dan ini bakalan jadi PR untuk Iris sih. Wah, Iris udah PR banget PR sih. banget karena Kimi butuh banget untuk farming dulu. Dan dia nggak dikasih begitu bebas jalannya. Iya, di press banget dari awal aja udah keculik juga 3 kali bahkan. Oke, 7-0 kali ini di arah top lane. Panzer bakal ketekan juga. Terkena damage dispersion dan juga rotation. Tapi lihat ada ultimate dari seorang Blast. Mau coba untuk melakukan zoning out, bouncing ball bakal digunakan. Tapi ada sedikit spray dari seorang Iris, nyicil pergerakan dari 824. Tapi top turretnya berhasil menjadi didapatkan kali ini. Ya, semakin memperluas pergerakan dari EVOS, Wah. dari RRQ. Makin menggila sih, Albert juga udah jadi Breath of Despair, Raptor Machete,
Dan kali ini Skylar udah dapat tim blue buff juga. Wah ini semua area kontrol dipegang sama tim RRQ Sena. Gak dibiarin begitu aja, Hans Nim juga bakal tertekan di arah bottom lane, tapi dia udah ngamanin Queen Swing. Di arah tengahnya ada Tyrant Rage, Tyrant Revenge-nya. Connect dorong langsung, Avatar Guardian tidak mengenai siapapun, tapi dua bakal tumbang. Clover dan juga Panzer. Tersisa 3 member, Zoidbeat, Iris, dan juga Hans Nim. Bakal coba di-push saja di arah tengahnya, bakal terkena stun. Hans Nim masih ada maksimum gas mengenai siapapun, tapi minion katapult di arah tengah bakal dicoba dicicil saja. Masih ada Peter Ice Strike mencoba untuk bertahan dari gempuran tim RRQ Sena. Wow, bisa dilihat ini permainan cepat banget, di-push abis-abisan, di-press abis-abisan sama RRQ. Gak dikasih sedikit pun nafas untuk Kiminya coba untuk farming atau nambah-nambahin itemnya ya. Betul. Ini RRQ Sena ya, cukup owning sih. Di menit 7 ini 9 poin kill, 10.000 net worth. Waduh, udah makin meninggo ini. 6 turret berhasil di-secure juga loh. Benar-benar menggila ya dari RRQ Sena di sini. Yes. Dominasinya benar-benar beda banget, bisa lo lihat di sini perbedaannya hampir 11.000 ya. 11 ribuan ya. Yes. Nah, Clover bakal ketahuan posisinya, ada Avatar Guardian dijepit. Mau kemana? Flicker mundur, tapi ada Cyclone Swift, nggak ada Cyclone Eye, ternyata nggak bisa escape. 10 poin dikantongi, tapi ada Lemon. Tapi hanya sebuah stiker. Stiker, Oh, lo mau skincare ya? Iya, tadi mau skincare, stiker. Oke. Dan kecuali satu persatu ini bakal jadi kesempatan banget untuk RRQ tentunya semakin ngepres lagi. Wah ini sih udah nggak logis sih RRQ Sena. Neken banget itu, nggak dikasih hidup loh, nggak dikasih nafas. Iya. Tapi di sini Hans Nim doang yang belum ke take down ya, masih 0-0-0. Yes, Hans Nim bisa ngejaga posisinya dengan baik dan juga coba untuk jadi tameng juga di sana area midnya. Betul. Semakin tertekan juga posisi dari EVOS Esports. Dan nampaknya kita lihat dari segi itemnya di sini. Udah ada, lihat, ada Blade of Despair, udah ada Concentrated Energy, ada Holy Crystal dari seorang Gatot Kaca. Oh ini fokus Magic Damage ya. Magic Damage. Wah ini menarik, ini bisa diterapkan juga nanti di rank ya. Siapa tahu kalian mau cobain Gatot Kaca jadi hero damage magic. Damager ya, Betul. karena kan untuk Kufranya udah fokus ke tanknya aja ya. Yes, betul banget. Dan ini tadi sedikit reply di arah tengah, terkena Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya connect dari seorang 824, inisiasi yang bagus banget sih. Tapi kali ini mereka masih mencoba untuk bertahan karena nunggu sebentar lagi juga bakal hadirnya seorang Lord gitu ya. Iya, tapi harusnya sih untuk Lord sendiri kayaknya bakalan lebih di-secure sama RRQ sana ya. Karena dari segi Jauh sih kayaknya. Iya, dari segi item udah enak banget, tinggal mukul-mukulin. Lisansinya juga udah pedas. Lo lihat di situ ada ini lifesteal-nya benar-benar langsung connect semua ya. Tuh Glowing One juga dia makan sarang Iris. Ada juga Athenasil tapi Lordnya dengan begitu cepat berhasil diamankan. Ada juga Endless Battle. Dan juga Immortality untuk 824 ini semakin menggila dari tim RRQ Sena. EVOS Esports benar-benar ditekan pergerakannya. Salah satu kuncinya mungkin di sini adalah apa ya kuncinya ya? Semuanya tumbang sih dari RRQ Sena ya. Iya, RRQ bisa Sena. ini udah kalah jauh sih, bakalan susah kecuali kalau misalnya dari EVOS-nya bisa coba untuk defense dulu, nyulik beberapa player. Nah, Mungkin baru tapi untuk langsung ngebalik, langsung nyulik turretnya kayaknya bakalan susah juga sih karena masih ada Lord. nah solidnya juga mungkin ada sedikit kayak memberikan tekanan balik dengan adanya Feather Ice Strike ya dari Zoidbeat buat nyicil-nyicil ke arah Lord, tapi middle turretnya berhasil disakir. Ada Tyrant Revenge dari 824 di depan. Ada Battling nge-connect dari seorang Panzer. Masih ada yang Battling langsung digebrek. Lethal counter bakal connect. Tapi lihat di depan. Avatar Guardian tidak mengenai siapapun dari seorang Soso. Bakal unbreakable. Connect karena seorang Clover. Clover bakal tumbang. Tapi Lordnya mulai mengincar arah base tengah dan top turret. Bottom turret. Dan juga middle turret bakal langsung tumbang oleh tim RRQ Sena. Bakal mencoba untuk di-dive-in. Ada unbreakable. Double stun. Dua breaker. Connect karena seorang Iris. Satu win lagi. Skylar masih dapetin 1 poin kill. Tersisa 3 member, 2 ternyata Zoidbeat dan juga Panzer. Double kill di-secure seorang Albert. Panzer mau kemana? Terkena unbreakable dan base-nya langsung dihajar oleh